Farhad Abbas dan Denny Iya, mereka akhirnya berdamai. berdamai di Kemensos, yes. Seperti apa tanggapannya nih? Aku seneng banget ya ngelihat Deddy Sumargo salaman dengan Farhad Abbas, karena setelah sekian bulan yang berantem, yang ribut, yang huru-hara, akhirnya bisa melihat juga Bang Farhad Abbas itu pakai peci terus salaman, baikan lagi, dan ada janji-janjinya yang akan dicabut semua LP, ya kan, semuanya. Jadi nggak cuma LP dengan Deddy Sumargo, tapi juga LP yang untuk Novi, dan mungkin juga ada LP yang lainnya ya, nggak tahu deh, katanya udah di LP-in juga, katanya semuanya dicabut. Ya, aku cukup senang dengan hal itu, dan ada hal positif yang bisa dilihat untuk masyarakat juga gitu. Jadi aku sih berharap dramanya selesai di situ. Kejadian huru-hara 3 bulan ini selesai di perdamaian di Kemensos. Seperti itu sih harapan aku. Iya, tapi sebelumnya kan juga kami nih seneng banget ya sama sikapnya Novi yang tegas. Iya. Pada akhirnya berarti damai kayak seperti apa sih? Sempat yang kemarin itu kan kayak merasa benar-benar kesulitan banget gitu. Oh, enggak sih. Kalau yang damai antara Densu dengan Farhad Abbas itu memang harus begitu. Karena kan juga dapat masukan positif dari Pak Menteri ya, supaya nggak usah gaduh-gaduh gitu loh. Mau ngapain lagi? Masa mau panjang-panjangin lagi untuk apa gitu kan? Dan juga udah ada nasihat juga dari Pak Menteri bahwa uang donasi itu tidak boleh dipergunakan tidak semestinya, dan apabila mau dipergunakan juga harus ada laporannya. Nah, berarti kan ini sudah memberikan kejelasan lah di masyarakat. Jadi menurut aku sih wajar banget lah kalau semuanya berakhir damai aja gitu. Cabut laporan, terus regulasi untuk donasinya juga dijalankan dengan semestinya sesuai dengan arahan dari Kemensos. I think itu untuk yang terbaik sih, seperti itu. Karena sebenarnya itu ditujukan untuk Agus berobat ya, fokus ke situ. Iya kan. Maksudnya apapun yang dipakai untuk Agus harus ada auditnya, kan gitu. Mau berapa ratus juta kayak, yang penting untuk Agus berobat harus ada buktinya, dilihat gitu loh uang ini kemana, seperti itu. Ya, terus juga sekarang Novi dipegang sama Jenderal Ricky nih. Oh iya. Tanggapannya nih. Aku sih kalau itu serahin ke Novi sih. Kalau memang Novi memilih Pak Jenderal, ya it's okay, karena kan pasti sudah dirundingkan juga dengan timnya ya, seperti itu. Karena mungkin untuk menghadapi yang masih berkelanjutan penggantinya Farhad Abbas ini kan ada lagi nih dengan serangan-serangan menurut aku seperti hendak menyerang personal lagi gitu loh, menyerang personalnya Novi. Jadi memang Novi sudah harus ada penasihat hukum yang baru yang bisa membela Novi dan yayasannya dengan sebaik-baiknya, harus ada. Seperti yang tadi bilang kan benar ya, ada yang menyerang lagi nih secara Iya. personal, terus Iya. bahkan sampai pengen audit yayasannya juga nih, karena Novi bilang itu dia cuma punya akte aja, tapi sebenarnya nggak punya izin. Gimana sih Bang? Kalau soal tentang lebih ke dalam yayasan aku nggak tahu, karena aku juga kenal Novi baru di kasus ini. Tapi kalau memang sudah ada tim kuasa hukumnya, pastinya akan membenahi, dan apapun serangan-serangan dari luar pasti bisa ditanggulangi lah, seperti itu. Makanya perlu tim yang kuasa hukum yang lebih solid, yang juga membela Novi dengan yayasannya dan benar-benar sebaik-baiknya. Buat aku sih nggak ada masalah, semua itu kan bisa di Novi juga udah ke Kemensos ya, udah ke Dinsos, udah kemana-mana lah gitu, untuk mungkin juga ada silaturahminya untuk menjelaskan juga visi misi yayasannya seperti apa atau kedudukan yayasannya seperti apa. Dan aku lihat nggak ada masalah sama sekali, karena sambutannya kan baik kan, dari Menteri Sosial juga baik, di Kemensos. Bahkan Novi dapat award best award untuk charity itu. Jadi kalau menurut aku yang sifatnya hanya sepele itu nggak usah digede-gedein deh gitu loh, karena lebih banyak bagusnya daripada mungkin hal yang dilihat kayak soal yayasan. Aku juga nggak tahu ya, tapi aku yakin yayasan itu
valid kok. Kalau nggak mungkin dong ada namanya yayasan apa peduli kemanusiaan, rumah peduli kemanusiaan. Ya, tapi udahlah ya pada pengen kasus-kasus gitu nggak usah ditemuin gitu ya Bang ya. Iya, maksudnya ngapain? Itu kan kayak apa ya, kayak orang berusaha untuk nyerang personalnya gitu. Sementara kasusnya kan sebenarnya masalah uang donasi yang tidak dipergunakan dengan semestinya. Itu doang kan masalahnya. Heeh. Momski, kemarin kan ini kan Lawyer Novi udah ganti lagi nih yang baru. Nah, Iya. sebelumnya kan tadinya Bang Firdaus Owibowo. Jadi dari Bang Firdaus ini merasa sudah diberi kuasa tapi secara lisan aja gitu. Tapi Tenovi, Iya. iya, tanggapan kamu ngeliatnya gimana? Kan akhirnya dia mundur sendiri gitu. Karena gini, kalau menurut aku sih gini, yang namanya penasihat hukum itu tetap harus ada surat tertulis. Surat kuasa itu nggak bisa lisan, nggak ada surat kuasa lisan. Namanya aja surat. Kalau mau lisan kuasa, lisan kuasa. Aduh, jadi untuk penasihat hukum yang kemarin sudah memproklamirkan sebagai penasihat hukumnya tanpa ada surat kuasa juga menurut aku terlalu prematur ya tindakannya, karena untuk memastikan posisi kita sebagai penasihat hukum, jadi gue udah kayak pengacara aja ngomongnya. Aduh, please deh, nggak dari diri gue ya. Untuk memastikan hubungan kita nih klien dengan pengacara, kita harus ada surat kuasa yang ditandatangani. Seperti itu. Kalau belum ada janganlah. Namanya juga cuman bubbling apa ngomong bicara itu kan nggak ada bukti, nggak ada kekuatan hukumnya, nggak mengikat. Gitu loh, Bang Firdaus. Jangan sedih ya. Oke. Iya, Bang Firdausnya jangan inilah, jangan ngambek gitu loh. Nah, Mamski, kabarnya yayasannya Teknovi sempat digerebek nih sama Dinsos Tangerang. Apa dinas kota gitu maksudnya? Dinas kota kapan? Maksudnya pernah lah gitu. Kamu menanggapinya gimana? Maksudnya pernah dengar mungkin atau gimana? Aku nggak pernah gimana, dengar. Mamski? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Katanya jadi ada dugaan pas lagi diperiksa itu ODGJ-nya kosong di yayasan gitu, Mamski. Mungkin gimana Mamski ngeliatnya? Nggak pernah dengar ya? Udah gajinya kosong, lagi jalan-jalan kali. Maksudnya udah gajinya berjejer gitu. Nggak ngerti deh gue, nggak pernah dengar kabar itu. Oh, nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar. Iya, jadi kayak pada mengorek-ngorek lagi gitu, Kak. Nggak pernah dengar sih aku sih. Nah, kalau kan kabarnya yayasannya Tenovi juga nggak ada pelang nama yayasannya nih. Kira-kira Gini, gimana? Yayasan itu kan suatu badan sosial yang bergerak dengan legal ya menjadi nama yayasan. Dulu juga yayasan aku nggak ada pelangnya, nggak ada yayasan asal-asia, nggak ada. Tapi ada izinnya. Kita berkantor di apartemen juga, tapi nggak ada pelang yayasan, nggak ada apa. Terus anak-anak yang kita tolong di daerah-daerah masing-masing, nggak di dalam situ setahu aku ya. Jadi apa yang diharapkan dengan mencari ODGJ di dalam yayasan? Oke. Kok kayak aneh sih? Oke, Kak Emma, mungkin Ya. Boleh dilanjutin yang tadi soal yayasannya Tenovi dicek, ternyata ODGJ-nya nggak ada di yayasannya. Nah ini aku tuh setahu aku namanya yayasan itu bukan rumah singgah ya, atau kayak rumah sakit gitu kan untuk merawat dan mengumpulkan orang-orang ODGJ atau orang-orang yang ditolong gitu ya. Setahu aku kegiatan untuk yayasan itu bisa di daerah-daerah gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi ke Indramayu atau mungkin ke daerah di Sumatera atau dimanapun bertemu dengan ODGJ, langsung di di rescue. Terus nanti setelah itu ada komunikasi ke Dinsos kan seperti itu di daerah masing-masing. Jadi yayasan yang di Jakarta kan yayasannya untuk menemukan itu kan bukan rumah singgah. Itu hanya sebagai legalitasnya aja untuk melakukan suatu kegiatan sosial seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, yayasan Tenovi juga dicurigai ini ke akhirnya gitu, maksudnya maksudnya pengelolaan uangnya itu berasal dari bayi-bayi yang maksudnya dimintain biaya itu, jadi orang bilangnya tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Gimana? Aduh, itu kan harus dibuktikan ya, nggak bisa kabar burung atau dibuat-buat berita supaya menjatuhkan personal seseorang gitu loh. Karena dari kasusnya Agus dengan Novi dan kisruhnya uang donasi ini kan banyak banget yang udah disampaikan untuk pembusukan karakternya Novi, seperti narkoba lah, terus ada yang
terakhir itu yang aku dengar ya, yang sangat tidak enak didengar itu adalah sebagai wanita tunasusila, ya kan? Dapat dari mana uangnya? Apakah sebagai PSK, kerja seks komersil, udah kayak gitu-gitu tuh. Itu menurut aku justru membuat kita tuh jadi jengah banget gitu loh dengar statement seperti itu. Pembusukan karakternya keterlaluan gitu loh. Kalau memang ada kecurigaan atau apa, buktikan aja gitu. Jangan semuanya ngomong narkoba dibuktikan sama Novi langsung tes urin, tes rambut negatif. Berarti nggak ada sama sekali yang disebut-sebut sebagai orang yang pemakai gitu kan. Nah, yang kemarin, yang baru-baru aja kemarin, selain menyebut sebagai pela itu ya, juga ada menjual. Coba. Jadi masyarakat nggak suka lah dengan hal seperti itu, sangat tidak dewasa, sangat jengah, dan ini kok bisa seenak-enaknya membusukkan karakter orang tuh lantang gitu loh di media, kayak nggak ada filter sama sekali, dan seperti nggak punya hukum di Indonesia. Ini kita juga sangat menyayangkan ya, karena kemarin baru melihat Novi berprestasi dengan mendapatkan award, terus tiba-tiba ada orang yang berusaha membusukkan karakternya. Tujuannya untuk apa? Apa nih tujuannya dengan membuat pernyataan yang pembusukan karakternya Novi? Justru kita malah jadi makin kasihan sama Novi, makin sayang sama Novi gitu. Iya. Kak, tapi ada viral juga nih katanya, tapi ini maksudnya belum ada maksudnya yang valid gitu ya. Katanya Dinsos Tangerang menyita bayi-bayi yang dirawat di yayasannya, maksudnya yang dirawat di yayasannya Teh Novi. Gimana maksudnya? Ini kan Dinsos yang menyita gitu. Udah pernah dengar mungkin? Enggak pernah dengar. Enggak tahu ya. Kalau ada yang kayak gitu menyita atau apa sih, aku nggak ngerti juga ya. Maksudnya kalau emang ada masalah sama regulasinya di yayasan, pasti udah ditutup dari kapan tahu lah. Nggak mungkin masih beroperasi, nggak mungkin ketua yayasannya dapat penghargaan, nggak mungkin berjalan dengan misi-misi kemanusiaannya masih jalan terus gitu loh. Bahkan sampai yang kasus ini aja masih bisa ngebantuin korban penyiraman air keras Agus ini dengan menggalang donasi yang luar biasa jumlahnya ya gitu kan. Nggak mungkin lah kalau ada yang kayak begitu sebuah yayasan ini bisa sampai memviralkan dan membuat orang mau menyumbang gitu loh sampai 1,5 miliar. Logikanya di mana ya kan? Kalau berita-berita seperti itu dibuktikan saja lah, nggak usah kita worry atau kita menebak-nebak yang nggak karuan dan mendengarkan omongan-omongan kicauan-kicauan burung di luar. Yang penting buktinya mana, udah gitu aja. Nih ya buktikan aja apa, mana buktinya gitu. Tapi ini biasa juga sih kan, misalnya kabar burung Instagramnya. Kabar burung lagi. Instagramnya Dinsos Tangerang hilang selesai menggerbek yayasannya Teh Novi. Maksudnya ini ngaruh nggak dari relasinya Teh Novi? Nggak tahu itu. Hilang, nggak ngerti. Beneran sumpah. Aku nggak paham deh masalah itu. Dinsosnya Tangerang hilang. I don't know, nggak ngerti. Nah, ini kan semua info-info ini kan maksudnya berawal dari tindakannya Alvin Lim gitu ya, yang katanya yang kayak ada cerita film gitu. ya, kayak cerita film ya guys, beneran gue dengernya. Yang maksudnya mau ngudek-ngudek dari mana asal uang ini dan segala macam kan, mau melaporkan ke Mabes dan sebagainya. Nah, melihat langkahnya Alvin Lim gimana? Gini, nggak usah banyak omon-omon Pak Bos, langsung laporkan. Tangkap aja langsung kalau emang ada buktinya, nggak usah pakai omon-omon di media kesana kemari bicara dengan itu ya yang saya nggak suka, membusukkan karakter orang. Sudah bertanya, biarpun merupakan pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Seperti yang waktu di awal narkoba itu, kamu kan dengar, kita semua dengar dia adalah pemakai narkoboy gitu kan. Tapi kemudian pas udah di counter lagi dengan tes yang negatif, baik urin maupun rambutnya Novi, akhirnya sang pengacara tersebut yang sudah hilang ya, udah nggak tahu kemana itu di kasus ini, menyatakan adalah saya kan nggak bikin pernyataan, saya hanya membuat pertanyaan. Aduh, yang kayak gitu-gitu males. Jadi ini kalau denger kayak begini lagi, jadi saya deja vu, inget yang kemarin gitu loh.
kalau memang ada yang dirasa suatu kecurigaan atau apa, nggak usah banyak-banyak bicara deh, mendingan langsung buktikan saja benar atau enggaknya gitu. Iya. Nah, Kenapa? nah, katanya kan Bang Alvin ini kan masih keluarga dari 9 naga. Jadinya mengklaim dirinya mempunyai power untuk mencopot jabatan beberapa menteri atau relasi dari Teknovi yang dicurigai juga gitu. Nah, gimana? Maksudnya dicurigai untuk melindungi yayasan? Aduh, aku itu ya kayaknya kalau mendengarkan kita tuh, kalau misalnya bilang kita siapa, membranding kita tuh justru malah membuat masyarakat bertanya-tanya apa iya, apa benar. Karena kalau benar keluarga tuh kayaknya kita nggak harus terus-menerus mengatakan gitu loh, saya adalah bagian dari Waroka. Kayaknya nggak mungkin dong, saya ini bagian dari keluarga Waroka. Gak usah ngomong gitu, saya emang Ema Waroka gitu kan. Dan kalau mau mencopot, aduh, apa yang dicopot? Gigi. kayak gampang banget nyopot gigi ya, kayak cabut-cabut gigi gitu. Aduh, Pak, yang kayak begini-begini menurut aku sih kayaknya dikurang-kurangin deh tampil yang seperti ini. Kasihan masyarakat Indonesia, udah capek, udah lelah. Sebenarnya udah nggak menarik lagi berita masalah ini, karena apa? Sudah menemukan dan melihat Densu Farhat Abbas damai, pertama itu. Terus pernyataan dari menteri sendiri tentang status donasinya sendiri sudah ada kejelasannya. Tetap harus diperiksa, diaudit, biarpun itu untuk misalnya matanya pengobatan mata Agus ya kan. Jadi tetap dijalankan sesuai dengan akad. Jadi kita tuh udah enak gitu loh, masyarakat tuh juga yang udah kayak gini gitu kan. Novi menang award, ya udah tinggal nanti Novi next projectnya apa. Nah ini mau apa lagi? Donatur pun memang ada ya, kayak kemarin penasihat hukumnya menyatakan donatur keberatan lah atau apa, ya itu kan nanti bisa proses yang berjalan aja, udah nggak perlu ribut-ribut lagi gitu loh, masing-masing udah ada jalurnya masing-masing seperti itu. Untuk apa diperpanjang lagi? Iya, untuk apa diperpanjang lagi? Next pertanyaannya. Balik lagi ke Novi yang dicurigai juga, ternyata ada banyak yang bilang kalau di balik kehidupan Novi yang mewah itu adalah biaya dari Apa? ya itu yang selama ini dapat sumbangan dari beberapa DGJ dan bayi-bayi gitu, karena kan Novi nggak bekerja ya, itu jadi Kayaknya nggak mungkin, dia kan ada Jadi YouTube. uangnya dari sosial gitu. Nah, YouTube-nya aja 5,5 juta dan YouTube-nya udah bertahun-tahun. Sebelum jadi YouTuber, jadi pramugari 8 tahun. Berarti udah ada uangnya, udah ada. Dan setahu aku sih untuk dapat uang dari yayasan yang sekarang orang-orang yang dia tolong ya, kayaknya nggak ada pemasukan dari mana-mana deh. Kalau yang aku lihat ya, nolong orang ODGJ, keluarga ODGJ juga kebanyakan yang underprivileged tahu kan, maksudnya menengah ke bawah gitu loh. Ini dari mananya gitu? Ya mungkin YouTube-nya, yakin aku penghasilannya gede itu dari YouTube, karena aku tahu hitungan YouTube 5,5 juta subscribersnya juga organik dan sehat dan hidup gitu ya, followersnya juga followers hidup, pastinya dari situlah masuk semua uang gitu. Seperti itu, jadi nggak usah kita bercuriga-curiga. Ria juga dia nggak yang mewah-mewah gimana-gimana banget kok, menurut aku masih biasa-biasa aja. Novi mah kayaknya bajar-bajar aja deh gitu, nggak yang kayak yang Sultan Peak waktu itu tuh, aduh yang terus jadi akhirnya pakai rompi oranye itu kan gila banget. Nah curigai yang kayak begitu wajar, tapi kalau masih kayak Novi itu mah biasa banget. Iya. Bang Alvin masih mau melanjutkan somasi dan laporan-laporannya terhadap Novi, sedangkan yang lainnya sudah berbaikan. Iya kan, aneh sendiri kan. Jadi kayak apa ya, kayak pengen melakukan sesuatu yang spektakuler lain daripada yang lain, pengen dilihat orang atau gimana gitu. Orang udah berbaikan, orang udah damai, kita udah mau move on semua dari masalah ini, udah mau clear. Dan Agus kan juga segera mau butuh untuk pengobatan, buat diproses lagi gitu. Ini somasi apa lagi sih? Tapi dia baru ngomong aja kan, baru sekedar kemarin tuh cuman interview terus
kayak ngomong-ngomong gitu ya di media kan. Tapi surat somasinya sendiri belum ada ya. Aku kayak belum lihat deh surat somasinya atau Belum tahu ngajak media atau gimana sih Kak. Ya, oh itu sendiri. Kurang rame-rame terus ngomong ke media gitu, jadi kita juga kurang tahu udah masuk apa belum somasinya. Mereka juga nggak bilang kalau somasinya. Makanya udah deh, lihat dulu deh beneran ada somasi atau enggak, beneran ada surat somasinya atau enggak, kita lihat aja dulu deh. Oke. Apa ya, pesan deh untuk Tenovi dulu yang masih dicecer yayasannya, uangnya dari mana, UDGJ-nya di audit, semuanya lagi banyak yang mencecar gitu, bahkan Iya. relasinya juga banyak yang curiga gitu. Ya pokoknya kalau untuk aku sih, Novi kan udah ada tim ya sekarang juga. Novi udah lebih naik kelas gitu ya, dengan ada award juga, dikenal lebih banyak orang lagi. Berarti waktu ke depan nanti dan sekarang ke depan nanti itu yayasannya memang sudah harus lebih solid ya, dan timnya juga harus lebih solid. Ada kuasa hukumnya, mungkin dengan Bapak Jenderal itu bisa mungkin bisa ada kerjasama untuk kedepannya. Jadi memperbaiki apa-apa yang memang harus lebih di-upgrade lagi, supaya orang-orang yang iseng gitu ya, yang pengen ngejatohin itu nggak punya celah gitu. Dan nggak usah dipikirin deh cuap-cuapannya orang, ngapain sih? Habis energi kita kalau kita ngurusin cuapannya orang, habis energi kita. Lebih baik energi kita pakai untuk prestasi kedepannya. Apa nih proyek-proyek yang ke depan? Untuk nolong siapa nih, ODGJ yang di mana? Atau kerjasama dengan dinsos yang ada di daerah-daerah gitu kan. Kemarin juga Novi kan ada Hari Disabilitas Nasional, itu juga udah jalan. Ya udah, kegiatan sosial yang seperti itu aja gitu loh. Siapa tahu nanti kedepannya Novi jadi Menteri Sosial. Kita nggak tahu loh, karena dia terjun langsung ke lapangan kan, nggak banyak omon-omon, nggak banyak bikin sensasi-sensasi, nggak ada sensasinya Novi. Ini aja sekarang ini karena ada masalah. Tadinya juga dia tipe yang nggak bisa banyak bicara depan kamera. Novi itu orangnya. Kemarin aja live sama aku di TikTok aja kaku banget. Memang bukan tipenya gitu loh, dia bukan tipe-tipe entertainer kayak aku. Kalau aku emang biasa sama kamera, emang udah biasa entertain dari dulu kan. Tapi kan kalau kayak Novi memang orang yang kerja sosial gitu, bukan kerja dunia entertainment kayak kita gitu loh. Jadi nggak usah didengerin deh apapun omongan-omongan orang, biarin aja, selama kita bener jalan aja ke depannya. Itu untuk Novi sih. Pesan untuk Bang Alvin Lim mungkin kayak yang masih terus mau melanjutkan laporan-laporan. Iya Bang, udah kelar, dramanya udah habis, udah tutup seasonnya udah selesai. Udah nggak mau lagi penonton nontonin dramanya Agus Buta, udah nggak mau. Ada ini yang baru, Agus Buntung. Ada Agus Buntung Bang, udah. Jadi ini sinetron baru, udah nggak ada lagi itu. Percuma mau dikata pakai penulis skenario baru kan, pemain tambahan baru udah nggak ada lagi yang mau beli ceritanya, nggak ada yang mau nonton lagi karena udah tamat, udah selesai di Kemensos kemarin. The end ya, oke. Terakhir dong itu. Iya, apa terakhir? Iya ini terakhir. Kira kan lawyer Novi kan sebelumnya nih pada mundur. Nah ini mungkin bisa dibilang nih lawyer terakhir nih. Seperti apa sih harapannya, semoga bisa menyelesaikan Dari lawyer yang masalah ini. Novi. Iya, semoga yang ini cocok, bener cocok, terus bisa sinergi juga, karena memang tadi yayasan untuk membesarkan suatu yayasan dan sudah menjadi lebih terkenal juga, pastinya perlu tim lagi yang lebih solid. Nah semoga dengan Bapak pengacara nih, Pak Jenderal ini juga Novi sinerginya bagus gitu dengan tim yang lainnya. Jadi bisa ke depannya tadi membangun yayasan sama-sama menjadi lebih besar lagi. Amin. Oke. Gitu. Tiga, dua, satu. Oke.